Kemudian yang kedua, fikih hadis dari hadis ini, al-a'malu yakunu laha waznun yaumal qiyamati fatusqilu wa tukhfi wa hadha yuthbitul mizan wa hadha yuthbatu al-mizan. Amal-amal itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Maka ada amal yang berat, ada amal yang ringan. Lagi-lagi ini tempatnya bukan di akal, karena tidak masuk ke dalam akal. Ya, tempatnya adalah iman, yakini dan percaya. Karena dalil-dalil atau riwayat-riwayat, bahkan dalam ayat yang sering kita baca dalam Al-Quran tentang timbangan ini sahih, tentang timbangan ini akan terjadi pada yaumul mizan, hari timbangan. Ya, jadi jangan samakan Allah dengan penjual. Karena sebagian mereka menyamakan, masa Allah begitu bakhilnya, ingin masukkan manusia atau makhluk ke dalam surga saja harus ditimbang-timbang dulu. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tidak, Allah tidak seperti pedagang. Tidak. Meskipun kita mengikat perjanjian seperti dagang. Ya, dalam surat As-Saff itu disebutkan tentang perdagangan. Ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya. Namun tidak sama apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak sama. Dan Allah menimbang demikian, Allah menimbang amal manusia untuk menegakkan keadilan. Bukan Allah berdagang atau ingin menimbang-nimbang. Lah, bukan seperti perdagangan, tapi Allah ingin menegakkan keadilan kepada manusia. Karena Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim dan Allah tidak bakhil. Hanya orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu bakhil. Ya, dan Allah itu zalim. Hanya orang-orang Yahudi yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang buruk. Ya. Jadi adanya hari timbangan kita imani. Manusia akan ditimbang amalan baik dan buruknya. Maka ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan yang ditimbang konon bagaimana yang datang dalam hadis, bukan hanya amal, tubuh atau badan manusia pun ikut ditimbang. Ya, ikut ditimbang. Maka didatangkan manusia nanti di sana di hari kiamat orang yang dakham. Dakham itu gendut, besar, yang tidak mungkin makhluk bisa mengangkatnya. Ketika ditimbang ringan bagaikan balon. Karena apa? Dia tidak memiliki amal. Sebaliknya, ada nanti akan ditimbang orang yang kurus, enteng, tapi berat timbangannya. Ya, berat timbangannya, lebih berat daripada Jabal Uhud. Ini menunjukkan bahwa timbangan yang ada nanti tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya, timbangan yang ada nanti tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Suatu ketika dalam sebuah riwayat yang sahih, bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu ketika sarung Abdullah bin Mas'ud
itu tersingkap, tertiup angin sehingga terlihat betisnya. Dan betisnya itu kecil. Betisnya kecil. Artinya apa? Abdullah bin Mas'ud memiliki kekurangan di sana. Betisnya kecil. Ya, konon ada yang mengatakan justru kaki dari Abdullah bin Mas'ud kecil sebelah, sehingga kita tahu bagaimana jalan orang yang kaki kecil sebelah itu. Ya, ditertawakan oleh para sahabat. Ada sahabat yang tertawa. Apa kata Nabi? Jangan tertawakan. Kaki ini nanti di yaumil qiyamah lebih berat daripada Jabal Uhud. Itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, kakinya kecil. Betisnya kecil. Ya, tapi lebih berat daripada Jabal Uhud. Nabi yang mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa timbangan itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Jadi yang memberatkan itu adalah amal, keikhlasan, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuh dan amal manusia ikut ditimbang nanti pada hari kiamat. Ya. Akan tapi tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Berat itu bukan berat ya secara fisik, tapi berat yang dimaksud adalah berat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berat amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang ditolak oleh Allah seperti haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Karena ada manusia juga, dia datang di hadapan Allah banyak amalnya, banyak. Hampir-hampir tidak ada yang dilewatkan dari amalannya. Namun ternyata haba'an manthura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak faktor, banyak sebab. Ya, ada amalan yang banyak tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, karena tidak mengikuti contoh, karena tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka membuat amalan-amalan sendiri. Itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau amalannya mengikuti contoh, bagus amalannya, tapi habis. Amalannya habis. Ya, diambil oleh manusia. Karena amalannya bagus tapi lisannya tidak bisa jaga. Ya, menzalimi manusia, menggibahi manusia dan seterusnya. Sehingga amalannya habis, diambil oleh mereka. Ya, hilang dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi perhatikan amalan. Perhatikan amalan, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil maupun yang besar. Bahkan ada amalan yang kecil tapi berat, lebih berat daripada langit dan bumi. Ya, ringan amalannya tapi lebih berat daripada langit dan bumi. Selain daripada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatun ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Dua kalimat, ya, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan. Dan kalimat ini dua-duanya dicintai oleh Ar-Rahman, yakni Allah Azza wa Jalla, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini juga banyak manusia yang tidak mengetahuinya, ya, bahkan meremehkan. Tapi meskipun demikian, tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka tahu dengan riwayat dan amalan ini, ya, namun mereka mengamalkannya tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilakukan dengan cara bareng-bareng,
Kemudian mereka zikir-zikir yang tidak dicontohkan caranya oleh Nabi. Ini yang tertolak. Ini yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Amalannya ringan tapi berat di sisi Ar-Rahman. Naam. Kemudian yang ketiga faedah dari hadis ini, bayanu fadli dzikri wa 'azamati ajrih. Penjelasan tentang keutamaan zikir dan besarnya ganjaran. Wa dzalika li'anna fihi tanzihullahi 'azza wa jalla an kulli ma la yaliqu bihi wa izharil iftiqari lahu biqaulil hamdulillah. Yang demikian itu karena di dalamnya ada penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan dari segala apa yang tidak layak untuknya, ma la yaliqu bihi, yang tidak layak untuk Allah. Seperti tadi, ya, kok Allah ingin masuk ke dalam surga harus timbang-timbang dulu, udah kayak dagang, bahkan lebih jelek lagi kalimatnya, udah kayak bakul tomat katanya, Masya Allah. Ini kalimat yang tidak layak untuk disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan dirinya. Wa izharul iftiqari lahu, dan zikir ini adalah menampakkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perkataan alhamdulillah. Yang kalimat ini, alhamdulillah ini, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa besar timbangan Allah itu? Besarnya timbangan Allah, satu kifah, satu daun timbangan itu. Ini bukan belum lagi satunya lagi, karena 2 timbangan. Satu kifah itu luasnya seluas langit dan bumi. Kayak apa itu? Seluas langit dan bumi. Bahkan mungkin bisa lebih luas lagi daripada itu. Karena akan menampung ganjaran dan pahala yang memiliki kapasitasnya seluas langit dan bumi. Karena ada ganjaran dan pahala, amalannya ringan tapi ganjaran dan pahalanya besar, sebesar langit dan bumi. Iya? Sebesar langit dan bumi. Itu yang kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah. Itu tamla'un au tamla'ani ma baina samawati wal ard. Ini kalau ditimbang di mana? Kalau bukan ditimbangan Allah Azza wa Jalla. Ringan kalimatnya, tapi ganjarannya luar biasa. Ya, ganjarannya luar biasa. Makanya luas timbangan Allah itu seluas langit dan bumi. Naam.